Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di tahun 2024, yaitu tak perlu pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. 4 golongan honorer ini sudah mapan. Ada 2 tunjangan khusus dari pemerintah. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Jika kita berbicara soal salah satu topik hangat di kalangan honorer, maka soal pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K mungkin menjadi salah satunya. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini dicanangkan oleh pemerintah dengan beberapa hal yang melatar belakanginya. Para honorer tentu sangat antusias dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K yang akan dilakukan oleh pemerintah secara masif ini. Namun, nampaknya tidak semua tenaga honorer memiliki antusias yang sama antara satu dengan yang lainnya. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K akan memberikan beragam dampak positif, khususnya soal gaji. Tenaga honorer dikenal luas sebagai pekerjaan yang gajinya sangat kecil. Namun, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi 4 golongan tenaga honorer ini. Mereka mendapatkan gaji pokok yang telah diatur oleh pemerintah. Tentu, gaji mereka layak, jauh lebih layak ketimbang para tenaga honorer yang lainnya. Selain itu, mereka juga mendapatkan 2 tunjangan tambahan. Keempat golongan tenaga honorer yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Satpam atau Satuan Pengamanan. Satpam memiliki peran penting dalam menjaga keamanan aset pemerintah dan masyarakat. Tentu ini adalah suatu hal yang akan dapat apresiasi tersendiri. Mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang dan tanggung jawab yang besar. Pemerintah baru-baru ini telah mengatur besaran gaji mereka. 2. Pengemudi. Pengemudi, baik yang mengantarkan orang maupun barang, merupakan tulang punggung berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan logistik. Mereka bekerja dengan risiko tinggi dan jam kerja yang tidak menentu. Gaji mereka nampaknya juga diatur oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, petugas kebersihan. Petugas kebersihan memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tugas mereka mencakup membersihkan kantor, fasilitas umum, hingga ruang publik. Dengan memberikan gaji pokok kepada petugas kebersihan, pemerintah menunjukkan penghargaan terhadap pekerjaan mereka
yang turut mendukung lingkungan yang bersih dan sehat. 4. Pramubakti. Pramubakti yang biasanya bertugas dalam menyambut tamu atau mengunjung juga merupakan golongan tenaga honorer yang layak mendapatkan gaji pokok. Pelayanan yang ramah dan informatif dari pramubakti memberikan dampak positif terhadap citra dan kesan sebuah institusi. Memberikan gaji pokok akan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka dan memotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Lalu, untuk 2 tambahan tunjangan yang diberikan kepada mereka adalah tunjangan uang makan lembur dan uang lembur. Nah, demikian tadi informasi soal 4 golongan tenaga honorer yang sudah mapan tanpa pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.